Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Demikian firman Tuhan. Allah selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah tema renungan kita pada saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan awali renungan ini dengan sebuah cerita tentang keluarga yang rumahnya terbakar. Ketika masing-masing berusaha mengambil beberapa barang dan keluar rumah secepat mungkin, seorang gadis kecil yang memegang tangan sang ayah melepaskan diri dari cengkeraman dan berlari ke atas untuk mengambil boneka beruangnya. Namun ketika mencoba turun, dia mendapati dirinya terjebak oleh api yang semakin membesar. Anak itu berlari ke jendela atas dan berteriak meminta tolong kepada ayahnya. Sang ayah membalas berteriak kepada anaknya, "Lompatlah nak, aku akan menangkapmu." Namun karena gadis kecil itu tidak dapat melihat ayahnya dengan jelas karena tertutup oleh asap, dia pun menangis dan berkata, "Ayah, aku takut untuk melompat, sebab aku tidak dapat melihatmu. Apakah ayah berjanji tidak akan membiarkanku jatuh dan meninggalkan aku sendiri?" Lalu sang ayah menjawab dengan lembut, "Iya, ayah berjanji. Jangan takut, melompatlah. Aku tepat berada di bawahmu dan aku akan menangkapmu. Meskipun kamu tidak dapat melihatku, tapi aku dapat melihatmu." Demikianlah percakapan mereka. Dengan yakin sang gadis itu pun lalu melompat dengan tutup mata dan selamatlah dia di pelukan sang ayahnya. Beberapa kali mungkin Anda pernah kecewa. Ada banyak orang yang berjanji kepada kita, tetapi ketika saatnya tidak ditepati, mereka meninggalkan kita begitu saja. Kita hidup di dunia yang tidak memenuhi janji-janji. Orang-orang masih membuat banyak janji seperti dahulu. Dan itulah sifat manusia, berjanji itu gampang. Tapi memenuhi janji tidaklah sesuatu yang gampang. Kita sering juga berjanji kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada teman kita, kepada Tuhan. Tapi tidak atau kesulitan untuk menepatinya. Ketika seseorang menjanjikan sesuatu tetapi tidak ditepati, itu sangat mengecewakan. Ia berjanji akan berada di sana, ternyata dia tidak ada. Ia berjanji untuk selamanya mencintai kita, tetapi ternyata ia pergi meninggalkan kita. Inilah kenyataan yang kita hadapi di dunia ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita dari 1 Raja-Raja 8 ini adalah menutup
dari prosesi pentahbisan bait suci yang didirikan oleh Salomo sesuai janjinya kepada ayahnya Daud. Ketika bait suci itu ditahbiskan dan upacara hampir selesai, maka Salomo pun berlutut dengan kusuk dan memohon belas kasih Tuhan, dan setelah itu ia memberkati seluruh umat Israel sebagai seorang raja. Salomo memuji-muji Tuhan karena tidak ada satupun janji Tuhan kepada manusia, kepada Musa, kepada ayahnya Daud yang tidak ditepati. Tuhan itu Allah yang setia pada janjinya. Walaupun harus melalui proses yang sangat berat dan dalam kondisi yang sangat panjang dalam sejarah Israel. Dan di tengah-tengah perjanjian itu ada banyak suka duka yang mereka hadapi. Tetapi pada akhirnya Israel telah menerima pemenuhan janji Tuhan, memiliki tempat tersendiri. Tuhan benar-benar memberikan kedamaian dan memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Bahkan mereka telah memiliki bait Allah, tempat mereka beribadah di tanah yang dipilih oleh Tuhan. Inilah alasan Salomo mengucapkan syukurnya kepada Tuhan di hadapan seluruh masyarakat bangsa Israel. Sahabat rohani yang baik hati, ucapan berkat bagi Israel dia sampaikan dengan berharap agar Tuhan tidak meninggalkan dan membuang Israel selamanya. Dia berharap Tuhan menjauhkan mereka dari segala dosa, serta mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Jelas bahwa pemisah hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa. Di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Ketika kita sedang dalam kesesakan, ketika kita menderita sakit penyakit, atau mengalami pergumulan yang sangat berat, kesusahan dan kesulitan, kita langsung menyimpulkan seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak mau lagi menyertai kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan renungan ini kepada kita. Sejak mulanya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagaimana firman-Nya mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Jaminan penyertaan Tuhan adalah melalui Kristus yang disebutkan namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika kita melakukan dosa seenaknya dan hidup dalam keinginan daging, kita telah menyia-nyiakan penyertaan Tuhan. Kita telah berkompromi kalau Tuhan pasti tidak melihat kita. Ketika kita membenci dan tidak mau mengampuni dan berbohong, mengabaikan ibadah, tidak serius berdoa, tidak serius membaca firman dan mendengarkannya dan melakukannya. Ketika kita menutup mata terhadap orang-orang lemah dan miskin dan teraniaya, terhadap segala kejahatan dan kemungkaran dan lain sebagainya, saat itulah kita telah menutup mata kepada Tuhan yang sedang ada beserta dengan kita. Bukan Dia yang meninggalkan kita.
Sesungguhnya kitalah yang sering meninggalkan Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Maka marilah kita kepada hati kita masing-masing berjanji dan melihat bahwa Tuhan ada di sana. Dia mengetuk pintu hatimu, tetapi mungkin kita tidak mendengarkan atau tidak mau membuka pintu hati kita. Hidup dalam kebenaran firman adalah tanda bahwa kita ini menghargai penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ini sangat penting untuk kita renungkan. Allah selalu setia menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kamu jika kamu tetap terpaut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Hati dan pikiran kami diterangi oleh satu pernyataan dari tema renungan kami. Sebagaimana Salomo yang memberkati umatnya yang mengatakan, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Allah selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah senjata kami untuk berjalan di dalam kegelapan dunia ini oleh banyaknya persoalan dan masalah, sehingga kami boleh yakin di tengah kegelapan sekalipun tangan Tuhan tetap ada terulur buat kami. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami hari ini, anak-anak kami, pekerjaan kami, demikian juga semua yang kami harapkan, yang kami cita-citakan, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.